Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan semoga seluruh teman-teman dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membawakan salah satu kisah lagi yang cukup creepy, yang cukup horor dari salah satu penulis muda berbakat asal kota Semarang, yaitu Misty Nim. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir, yang sudah selalu setia mendukung kami. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor art. Misteri jiwa di dalam sungai. Aliran sungai itu membawa serta beberapa jiwa manusia untuk bersemayam di dalamnya. Bagaimana mungkin aku bisa menerima dengan lapang dada sebuah kejadian tak terduga kusaksikan dengan kedua mataku? Andai saja waktu bisa kuputar kembali, mungkin itu takkan terjadi. Dan percaya atau tidak, ini adalah sebuah kisah nyata yang sempat menyayat hati beberapa sahabat beserta keluarganya. Dan entah mengapa, aku masih belum mengerti jika nasib naas datang pada kami saat itu juga. Kala itu, sekitaran tahun 2004, aku yang masih duduk di bangku SMA dan di sekolah aku memiliki 4 orang teman, 2 wanita dan 2 lagi laki-laki. Kami mulai berteman saat duduk di bangku kelas 2. Alasannya kami bisa berteman secara akrab juga lucu ceritanya. Berawal dari kami yang selalu berpapasan saat cabut dari sekolah sampai akhirnya kami pun menjadi begitu akrab setelahnya. Oh ya, keempat temanku ini bernama Yani, Windy, Joko, dan Tohib. Pertemanan kami terbilang sangat erat dan tak jarang juga kami berkumpul atau bahkan menginap bersama ketika aku diusir dari rumah. Dan Joko selalu saja membukakan pintu dan mengizinkan kami untuk menginap di rumahnya. Yang mana memang Joko ini adalah orang yang cukup berada di antara kami. Sehari-harinya kami melakukan aktivitas bersama, mulai dari berangkat ke sekolah, mengerjakan tugas, bahkan dihukum guru pun juga bersamaan. Tak heran, pasalnya dulu kami sangat nakal. Selain suka cabut sekolah, kami pun juga sering terlambat karena harus mampir ke pasar, walaupun hanya sekedar melihat barang-barang antik yang dijual di loakan. Dan dimulai dari sana, kami pun merasa memiliki kesamaan. Hingga 2 orang di antara kami pun juga mulai menjalin hubungan asmara, Joko dan Windy. Aku akui, mereka memang pasangan yang cukup membuat kami iri sebenarnya. Meskipun keduanya sama-sama nakal, tapi entah mengapa sejak mereka menjalin hubungan, mereka pun menjadi murid yang rajin secara mendadak. Jarang telat, dan bahkan sudah tidak pernah cabut lagi dengan kami. Hanya tersisa aku dan kedua orang temanku yang nakalnya tak kunjung usai. Tapi bagiku secara pribadi, ini adalah masa muda, masa di mana aku harus menghabiskan kenakalan di SMA. Beberapa cerita kenakalan kamilah yang menjadi kenangan paling berkesan, bahkan tak habis jika harus diceritakan dari tahun ke tahun. Lucu rasanya. Akan tetapi, pertemanan yang kuharap langgeng sialnya harus berakhir begitu saja ketika Tuhan berkehendak lain kepada kami, jauh dari harapan yang ada di dalam hati. Saat itu, warga di desaku masih gemar pergi ke sungai. Tujuannya bermacam-macam. Ada yang memancing, ada yang mandi, bahkan ada juga yang mencuci. Sungai itu menjadi sumber air satu-satunya. Saat masa kering, airnya pun masih bersih sehingga bisa kami manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Setiap sore,
Sungai itu selalu ramai oleh canda tawa anak kecil yang bermain di sana. Celotehan dari bapak-bapak yang sedang memancing ataupun juga suara ramai ibu-ibu yang sedang asyik mengobrol turut membungkam kesunyian di dalam hutan. Kuakui, sungai itu memang bagus tempatnya. Selain aliran airnya yang bersih, di sana pun juga menyajikan pemandangan hutan yang sangat indah dan asri. Tak jarang pula, beberapa anak muda seusiaku pun pergi ke sana untuk sekedar berfoto, meski saat itu hanya bisa berfoto dengan handphone jadul sehingga gambar yang dihasilkan pun juga kadang tak begitu jelas. Namun, itu cukup membuat kami senang saat bisa pergi bersama dan mengabadikan momen yang jarang terulang. Saat itu juga libur sekolah. Kami pun merencanakan untuk membuang rasa penat pikiran dengan berkunjung ke sungai. Kukatakan pada mereka bahwa sungai itu sangat-sangat indah. Kalau ingin berenang pun airnya sangat segar. Mendengar pernyataanku tersebut, mereka pun lalu setuju dengan rencanaku itu, namun sangat disayangkan ketika rencana itu ternyata menjadi hal yang paling ku sesali selama hidupku. Di hari sebelum aku memutuskan untuk pergi ke sungai, kala itu aku sempat bertengkar dengan orang tuaku karena mereka tak mengizinkan ku pergi ke sana dengan alasan klasik untuk remaja seusiaku, dan aku pun jujur sudah muak mendengar hal itu. Nak, jangan pergi ke sana ya. Aliran airnya itu besar. Kamu nanti bisa hanyut kalau pergi ke sana, ucap ibuku saat aku baru saja mengutarakan niatanku. Dari nadanya saja sudah bisa ditebak jika ibuku tak setuju dengan tujuanku untuk pergi ke sungai itu. Dan kata orang-orang, sungai itu juga tempat membuang mayat. Bahaya ya nak. Dan saat ini adalah saatnya Onggo Inggi mencari mangsa, ucap ibuku lagi ketika aku makin melipat wajah di hadapannya. Emosiku tak terbendung. Usiaku yang memang masih labil juga mendukung untuk semakin memberontak. Apa iya bu? Aku mah gak percaya. Gak ada demit yang ibu bilang itu. Apalagi mayit. Emosiku meninggi, ku banting beberapa barang sambil menggerutu semauku di depan ibu. Ya, aku tak percaya dengan mitos Onggo Inggi di desaku. Mereka bilang Onggo Inggi itu adalah demit yang senang menarik orang yang sedang bermain di dalam sungai. Begitu klasik alasannya, tanpa bukti, dan aku pun makin tak percaya. Namun, cerita tentang mayat itu memang benar adanya. Karena beberapa tahun sebelumnya, desaku digemparkan karena adanya penemuan mayat seorang wanita yang nyaris tak dikenal dibuang dan hanyut ke pinggiran sungai. Sudah jelas kami semua dibuat heboh, pasalnya baru ini ada mayat yang ditemukan mengambang tanpa busana dan dibuang begitu saja. Tanpa identitas dan tanpa tanda, hanya ada beberapa luka membiru yang terlihat. Polisi yang menanganinya pun mengatakan bahwa luka yang didapat karena mayat tersebut hanyut beberapa hari di sungai hingga akhirnya terdampar. Tak ada juga identitas yang menguatkan sehingga penyelidikan pun tak membuahkan hasil apapun. Hingga kasus itu pun kian hari kian dilupakan. Tetapi tidak dengan mitos Onggo Inggi yang masih beredar. Para warga masih percaya jika demit itu masih menguasai sungai saat alirannya deras. Beberapa warga yang kerap menjadi korban dikaitkan dengan mitos-mitos yang beredar, akan tetapi aku tidak sepenuhnya percaya dengan mitos tersebut. Terlebih, tak ada bukti yang kuat. Beberapa korban hanyut menurutku bukan karena ulah demit yang sudah dikatakan itu, akan tetapi karena aliran air yang memang begitu deras sehingga kaki pun tak bisa menopang berat tubuh hingga terhempas derasnya air sungai. Aku tak mau tahu. Saat itu juga rencanaku harus berjalan lancar. Beberapa nasihat serta sumpah serapah dari ibu aku abaikan. Tak peduli itu pantangan. Di keesokan harinya, kami pun lalu berangkat dengan dua sepeda motor yang masing-masing dikendarai oleh aku dan Tohib. Kami berangkat sekitar pukul 14. Sengaja kami berangkat menjelang sore karena memang kami ingin menikmati suasana senja di sana juga. Sebenarnya perjalanan dengan menggunakan sepeda motor tidaklah terlalu jauh,
Hanya saja tidak ada akses untuk masuk ke sungainya sehingga kami pun perlu memakan banyak waktu untuk tiba di tempat itu. Namun, tak menjadi masalah bagi kami. Rasa senang tiada tara, senyum kami pun mengembang seketika. Kulihat wajah bahagia berseri dari keempat temanku, membuat aku pun semakin yakin dengan niatan kami pergi ke sana. Terlebih ketika mereka mulai memuji tempat itu, senang sekali rasanya seakan aku berhasil menemukan ide yang paling menarik sepanjang masa. Wah, pasti bakal asik nih main di sungai sambil berfoto. Pikirku seketika, langkah kami pun semakin dekat dan sebentar lagi akan tiba ke sana. Beberapa pasang mata langsung menoleh ke sekitaran, memandangi pepohonan indah yang tinggi menjulang. Sepasang telinga pun turut dibuka lebar mendengarkan gemericik air yang semakin jelas menyambut kedatangan kami. Nanti kalau sudah sampai, pokoknya kita harus berenang, ucap Tohib. Kami pun membalas anggukannya dengan mantap. Tentu saja kami setuju. Sangat disayangkan kalau sudah pergi ke sana, tapi kami tidak berenang di sungai. Joko, bawa kamera juga toh? Kan kita mau foto juga katanya. Yani turut membuka suara, memastikan jika Joko membawa kameranya. Bawa, ini sama Windy kameranya, jawab Joko. Kami pun langsung bersorak mendengarnya. Bagi kami, ini adalah waktu yang tepat untuk mengabadikan momen yang tidak tentu bisa diulang lagi. Terlebih, ini adalah tahun terakhir kami di sekolah dan nantinya ketika lulus, pastinya kami akan berpencar. Entah karena urusan keluarga, pekerjaan, atau bahkan pendidikan. Hal itu tentunya pun menjadi kekhawatiran tersendiri bagi kami. Karena rasanya belum lama pertemanan ini terjalin, tapi kami harus berpisah karena kepentingan pribadi masing-masing. Akan semakin sulit bagi kami untuk bertemu walau sekedar melepas rasa rindu. Capek, istirahat di sini dulu. Yuk, sekalian foto-foto. Tohib yang tampak kewalahan itu pun pada akhirnya terduduk di tengah perjalanan. Aku memaklumi hal itu, kuakui jalan untuk menuju sungai cukup sulit dan licin. Butuh kehati-hatian saat berjalan agar kita tidak terpleset karena jalannya tertimbun lumut. Tapi bagiku, berjalan sejauh ini dengan medan yang sulit sangat mudah kulakukan sebab memang sehari-harinya aku pun juga harus mengambil air dari sungai untuk dibawa pulang ke rumah. Ya sudah, duduk dulu di sini. Aku pun segera menepi, mendudukkan diriku di bebatuan yang terletak di sepanjang jalan. Sambil beristirahat, kami juga mencoba mengabadikan momen dengan mengambil beberapa gambar yang nantinya hendak kami cetak sebagai kenangan. Dan seperti yang diceritakan di awal, Joko adalah orang yang cukup berada di antara kami. Kamera yang dibawanya saja Olympus C70 yang terbilang mahal di tahun itu. Bahkan hanya orang-orang berada saja yang mampu membelinya saat itu. Dan ketika gambar itu mulai diambil, mataku pun terkesima melihatnya. Ya, itu adalah gambar yang cukup bagus untuk dicetak nantinya. Harapanku mereka seketika melihat keempat temanku yang senang juga. Aku pun segera beranjak. Rasa pegal yang sedari tadi hadir langsung hilang tergantikan oleh semangat yang membara. Ya, aku tidak sabar ingin segera berendam di dalam sungai yang segar rasanya airnya. Sudah, ayo jalan lagi. Keburu sore nih, titaku pada mereka yang masih asik memindah-mindah tombol kamera untuk melihat foto-foto mereka. Wajah Yani terdongak menatapku, matanya berbinar indah. Cukup membuatku terkagum ketika aku menatap dalam kedua mata gadis itu. Ya, aku tidak berbohong jika Yani memang sangat cantik di antara beberapa teman yang sering dijodoh-jodohkan denganku. Ayo, Yani pun beranjak sambil menarik tangan Windy yang kala itu masih asik bercanda dengan Joko. Sudah kubilang, kami semua iri dengan hubungan mereka sampai kami memikirkan berbagai cara untuk memisahkan keduanya. Bukan bermaksud ingin mereka putus hubungan, hanya saja kami ingin keduanya memiliki waktu ketika kita ingin berkumpul lagi seperti biasa. Kami pun lalu mulai melanjutkan perjalanan lagi. Sekitar 400 meter lagi tiba, dari kejauhan saja sudah bisa terlihat air yang terjun deras ke sungai. Ya, itu nampak indah di mata kami, tak sabar rasanya ingin segera sampai.
Sambil berjalan, Yani dan Windy pun segera mengecek barang bawaan yang sudah kami rencanakan sebelumnya. Beberapa jajanan dan mie instan kami bawa untuk disantap ketika nanti sampai di sana. Bukankah nikmat? Ketika selesai berendam, langsung menyantap mie instan yang masih hangat. Langkah kami pun sampai di hadapan sebuah sungai yang memanjakan mata. Bersamaan dengan cahaya kuning kemasan yang mulai tampak di sana menandakan sore hari telah tiba. Namun, hal itu tak menghalangi niat yang telah kami susun sedemikian rupa. Dan setibanya kami di sana, Windy dan Yani pun mulai menggelar tikar sembari menata rantang berisikan makanan yang sudah dibawa. Sementara aku, Joko, dan Tohib memulai pemanasan, kami pun segera bertelanjang dada dengan hanya mengenakan celana pendek. "Sudah yuk, keburu sore," ajak Joko dengan antusias, dibalas anggukan oleh Tohib yang juga tak sabar ingin segera tersentuh oleh dinginnya air sungai di sana. Namun, entah mengapa, aku di sini mendadak ragu. Rasa was-was hadir seketika memeluk erat ketakutanku. Aku khawatir. Setibanya kami di sana, kurasakan angin sejuk menyapu kulitku tak seperti biasanya. Aku pun jadi punya firasat buruk setelahnya. Kutatap hangat senyum kedua temanku yang sudah menunggu sambil tertawa terbahak-bahak. Mereka sedang bergurau tanpa tahu keadaanku yang sebenarnya. Aliran sungai terlihat begitu deras dari arah selatan menuju ke arah utara. Dan benar, apa yang dikatakan ibuku kemarin. Dan entah mengapa di sini aku mendadak percaya dengan mitos Onggo Inggi yang menunggu sungai itu. Meskipun aku ini adalah tipe orang yang skeptis terhadap hal-hal gaib, akan tetapi ketakutan itu berhasil menguasai diriku. Langkahku ragu-ragu, hendak menghentikan niat kedua temanku sembari mengulur waktu. Aku rasa tidak terlalu buruk jika kami mengambil beberapa gambar dahulu sebelum mulai berenang di sana. Eh, sini dulu, yuk kita foto dulu. Okeku pada Joko dan Tohib. Mendengar kata-kataku mereka sontak memutar kedua bola matanya malas. Bagaimana tidak, kulihat raut wajah mereka sangat antusias untuk segera membasahi diri dengan air yang tampak jernih dan segar. Tapi di sisi lain, aku sama sekali tidak menceritakan kengerian tempat yang sedang kami kunjungi ini. Hal itu kulakukan juga demi keberhasilan rencana kami. Kupikir selain indah juga tak memakan biaya sedikit pun untuk pergi ke sungai. Keduanya pun segera menghampiriku dengan tatapan heran melihat wajah wagu atau wajah aneh dariku. "Kenapa sih?" tanya Tohib. Ya, kurasa dia tahu jika ada sesuatu yang mengganjal di pikiranku sedari tadi. Aku hanya mengerjitkan dahi sambil memicingkan mata seraya mencari alasan pada mereka. "Eh, itu loh, ada batu gede banget. Bagus kalau kita buat foto," pekiku sambil menunjuk bebatuan megah yang terletak sedikit jauh dari kami. Dan entah mengapa ide itu terlontarkan begitu saja tanpa kupikir ulang apa akibatnya. Posisi batu itu letaknya di arah selatan, agak ke tengah sungai yang mana alirannya begitu deras. Bahkan bebatuan itu mampu terkikis oleh air yang semakin mengiris seolah seperti pisau yang sangat tajam. Dan aku lebih tak menyangka lagi ketika keduanya langsung mengiyakan ajakanku tanpa memikirkan ulang resikonya. Mati aku, pikirku. Aku diam seribu bahasa, nyaliku menciut. Apalagi kalau aku mulai melihat Joko yang sudah siap menenteng kameranya sambil mengajak kedua temanku lagi, Windy dan Yani. Mereka juga tampak antusias mendengar ajakanku yang diteruskan oleh Joko. "Wah, serius nih? Sip lah," mata Tohib berbinar menyambut Joko. Ia pun berjalan duluan, hendak mendekat ke arah bongkahan batu yang aku maksudkan tadi. Tapi di sisi lain tiba-tiba saja Yani berjalan sambil mendekatkan wajah ke telingaku. "Kok sunyi? Mencekam banget tempat ini. Katamu kalau sore rame tidak karuan." Bisikan Yani itu menusuk kendang telingaku. Aku terdiam seketika. Mataku ikut membulat setelah mendengar kata-katanya. Ya benar. Baru aku sadari tempat ini mendadak sepi pengunjung. Tidak seperti biasanya, meskipun hanya warga desa yang ke sana, tapi setidaknya setiap sore selalu ada orang.
Dan keanehan pun di sini semakin terasa. Deru air yang kian terdengar mulai menghilangkan keberanianku. Sementara itu, teman-temanku mulai mengulurkan tangannya untuk secara bergantian naik ke atas bongkahan batu besar itu. Aku masih terdiam di tepian, melamun menatap air yang terlihat semakin meninggi hingga mengenai wajah batu yang sedang diinjak oleh teman-temanku. Tidak beres. Ini pasti tidak beres. Aku larut dalam lamunan hingga aku pun terkejut ketika Windy mulai menarik tanganku untuk naik ke atas batu. Win, yang benar aja. Aku kelepasan mengatakan itu. Win, yang benar dong. Ya, aku kelepasan mengatakan itu dengan nada tinggi dan sial, mereka langsung mengarahkan pandangan padaku. Aku tahu, mungkin tak menyangka aku bisa mengatakannya, padahal yang mereka tahu aku adalah orang yang paling sabar di antara mereka. Namun, aku tak ambil pusing. Ini rencanaku, dan mau tidak mau aku pun harus ikut bergabung juga dengan mereka. Sudah siap ya? 1, 2, 3. Cekrek. Kamera itu berhasil menangkap gambar dengan grafik yang cukup baik. Sangat cocok untuk dicetak dengan gambar yang kami tangkap saat beristirahat tadi. Senyumku pun mereka seketika. Ternyata ide ini tidaklah terlalu buruk. Meskipun sedari tadi perasaan was-was menghantui pikiranku, apalagi kini mulai kurasakan air sungai meninggi hingga merendam kaki kami. Jantungku kembali berdegup hebat ketika samar-samar aku melihat sesuatu yang muncul seolah sedang mengitari kami. Ya, seperti rambut panjang yang terbawa aliran. Onggo Inggi. Aku melompat seketika. Penampakan itu berhasil memecah ketakutanku sementara keempat temanku mulai memandang aneh. Kamu kenapa sih? Aku masih terkejut. Beberapa detik terdiam dengan mata membulat menyadari apa yang sudah kulihat. Bahkan pertanyaan dari Joko saja belum sempat kubalas. Ya, aku begitu takut. Sudah. Aku keluar saja dulu. Kalian kalau mau foto-foto dulu, aku tunggu. Ucapku beralasan meskipun sebenarnya aku tahu mereka mulai merasa jika ada yang tidak beres kala melihat wajahku yang pucat dengan bibir yang mulai membiru. Tak kuhiraukan mereka yang masih asik berfoto di atas bongkahan batu yang semakin terendam. Aku pun lalu memutuskan untuk menepi sembari memperhatikan keempat temanku dan datang lagi. Sesuatu yang terlihat memutar dan mengitari mereka seperti rambut panjang yang entah dari mana asalnya. Dan mulai kusadari jika itu benar Onggo Inggi. Sudah fotonya. Sudah, ayo cepat ke sini. Aku berteriak sekuat tenaga, tapi entah mengapa mereka seolah seperti tak mendengar teriakanku itu. Tawa mereka semakin meriah tanpa sadar sesuatu sedang mengincar di dalam air yang tak tampak oleh mereka. Hanya aku yang bisa melihat makhluk itu. Woi, dengar gak sih semua? Sudah ayo. Dari arah selatan, sayup-sayup kudengar deru air yang semakin kencang mulai mendekat ke arah kami. Aku tak mungkin naik lagi ke sana sebab air sudah setengah badan tingginya dan air itu kini semakin merendam kaki mereka dengan rambut-rambut yang sedari tadi muncul seakan ingin mengikat keempat temanku. Aku langsung beranjak, tak peduli lagi setinggi apa air itu, ku terjang begitu saja meskipun harus jatuh bangun karena terpleset karena batu yang berlumut yang tak nampak olehku. Win, ayo pegang tanganku. Udah, ayo nurut. Windy menoleh, wajahnya juga sudah nampak ketakutan ketika menyadari aliran air dari arah selatan mulai meninggi seolah ingin melahap kami semua. Dan sayang sekali, aku kurang cepat. Kami pun lalu terseret begitu saja. Aku kewalahan mencoba menyelamatkan Windy dan Yani yang ku tahu tak bisa berenang. Mereka gelagapan, begitu juga dengan Joko dan Tohib. Meskipun keduanya cukup mahir berenang, namun untuk melawan air sederas itu mustahil rasanya bagi kami. Hip, tolong Yani dulu Hip. Aku mencoba berteriak sekuat tenaga sambil menggendong Windy yang sudah tak sadarkan diri. Tohib yang masih kuat itu pun segera menyusul tubuh Yani yang mulai jauh terseret air. Benar-benar menjadi petaka. Aku berhasil menyelamatkan Windy, sementara sedari tadi tak kusadari keberadaan Joko.
Beberapa saat setelahnya, hanya Tohib dan Yani lah yang datang menepi. Kemana Joko? Pikiran yang hendak tenang kini kembali tercampur aduk. Aku bingung harus bagaimana, apalagi Yani mulai menangis melihat keadaan Windy yang tak sadarkan diri. Begitu juga ia menangisi Joko yang tak kunjung menepi. Aku beranjak lagi. Tak kuhiraukan beberapa luka yang ada di kakiku sebab tergores kerikil sedari tadi. Aliran sungainya masih deras, tapi mengharuskan aku harus masuk kembali untuk mencari keberadaan Joko. Tohib kala itu juga ikut denganku, tapi dia memilih menyusuri tepian sungai dengan arah aliran. Sedangkan aku bertugas mencari sambil berenang. Cukup sulit untuk menemukannya. Bahkan kini, badanku pun mulai menggigil kedinginan merasakan angin yang sesekali menepuk punggungku. Tapi Joko tak kunjung ketemu. Hanya kameranya saja yang berhasil kutenteng. Hip, Windy dan Yani suruh jemput aja. Joko belum ketemu ini. Titaku pada Tohib yang langsung difahami olehnya. Tohib pun segera berlari meninggalkanku yang masih saja berenang menyusuri sungai. Langit terlihat semakin petang, dan aku masih tak tahu di mana diriku sekarang, seakan terbawa mengikuti aliran sungai yang tak pasti ujungnya. Tapi aku pun mulai menyadari bahwa diriku sudah jauh dari tempat aku berada tadi. Kira-kira aku terbawa beberapa kilometer dari tempat semula. Kemana Joko? Nggak ketemu juga. Bagaimana ini? Rasanya ingin menangis saat itu juga. Badanku sudah terlalu lelah, bahkan rasanya sudah matang berada dalam air. Aku pun lalu memutuskan kembali dengan berjalan kaki, menyusuri setiap tepian seraya berharap kemunculan Joko. Apa ini yang sudah dibilang ibu? Sambil menepuk dahi, kutumpahkan air mata yang tak lagi terbendung hingga membanjiri pipiku. Menyesal, sudah pasti kurasakan. Ketakutan juga mendominasi saat itu juga. Mentalku seakan hilang begitu saja bersamaan dengan resah yang tak henti-hentinya datang. Kalau Joko benar hilang, bagaimana caranya aku mengatakan pada kedua orang tuanya? Dari kejauhan, kulihat seseorang berlari sambil menenteng senter ke arahku. Ya, dia adalah Tohib. Sambil membawa handuk dan juga jaket tebal, tak kusangka ia menyusul sejauh ini dengan berjalan kaki. Hip, kenapa kamu sampai jauh-jauh ke sini? Aku tak berbohong. Jika hatiku begitu senang mendapati sahabatku yang perhatian, dia juga sekaligus tempat aku menadahkan air mata ketika berat rasanya. Sudah, tenangkan dirimu dulu. Aku sudah bilang dengan keluarga Joko, kalau tidak ketemu nantinya akan dibantu pihak kepolisian. Ucap Tohib yang mencoba menenangkanku. Campur aduk rasanya, senang dan juga takut menjadi satu. Sudah pasti keluarga Joko kecewa dan tidak menyangka. Aku juga tak henti-hentinya menyalahkan diri sendiri atas kejadian yang telah terjadi. Andai saja aku mendengarkan nasihat ibu kala itu, mungkin hal ini tidak akan terjadi. Akhirnya kami pun pulang tanpa Joko. Dalam keadaan lelah serta hati yang terpukul, sejak tadi Windy juga tak henti-hentinya menangisi hilangnya sang kekasih hati. Kami mengharap mukjizat Tuhan membawa pulang Joko malam itu juga, namun mungkin sudah takdirnya. Beberapa hari, polisi pun tak henti-henti mencari. Hari demi hari pencarian nihil, kami pun belum bisa menemukan keberadaan Joko di sekitaran sana. Hingga akhirnya pencarian pun dihentikan karena sudah 3 hari Joko tak kunjung ketemu. Kami juga menyerah. Mental kami sudah lemah melepas kepergian Joko yang sangat memukul hati. Dan benar saja, keluarganya Dan benar saja, keluarga Joko pun menyalahkan aku habis-habisan. Aku pun sempat hampir dipenjara karenanya. Kehidupan yang tak terduga, pertemanan kami berubah 180 derajat. Hanya tersisa aku yang masih memiliki harapan untuk mencari keberadaan Joko demi mengembalikan pertemanan kami. Dan beberapa hari kemudian, aku pun kembali berkunjung ke sungai itu sembari membawa ranjang yang berisikan bunga tabur. Mataku berkaca-kaca. Aku sungguh tidak menyangka kejadian itu akan menghampiri begitu saja. Aku tak siap merelakan Joko yang sekarang entah kemana. Namun
Tak lama kemudian dari kejauhan aku melihat boneka yang berpakaian sama persis dengan yang dikenakan Joko terakhir kali, bertelanjang dada serta kolor berwarna biru yang melekat pada kakinya. Jantungku berdegup begitu kencang, aku pun lalu berlari menghampiri dan terkejut bukan main, rupanya itu benar. Itu benar mayat Joko yang tersangkut di bawah batu. Sekujur badannya bengkak membiru, kedua tangannya sudah tidak utuh entah karena dimakan apa. Aku pun langsung menelpon satu persatu temanku dan juga keluarga Joko. Dan tidak menunggu lama, hanya sekitar 30 menit saja mereka pun langsung tiba di sana. Melihatnya membuat pecah tangis kami. Keadaan mayat Joko begitu mengenaskan. Berhari-hari hanyut entah kemana hingga akhirnya kembali lagi ke tempat awal. Aku tak tahu apakah ini hanya kebetulan atau bagaimana. Rasanya aku pun mulai percaya akan mitos yang sudah diceritakan ibuku tentang sungai itu. Onggoingki masih ada di sana. Entah mencari mangsa atau hanya menjaga. Hatiku pun masih terpukul meskipun sudah bertahun-tahun kejadian itu berlalu. Aku bisa mengingat dengan jelas bagaimana kami berpisah begitu saja, bahkan pertemanan pun itu ikut hilang. Jelas karena rasa kecewa. Aku pun tak henti-hentinya mengutuki diri serta menyalahkan apa yang sudah terjadi. Jika saja, jika dan jika, itulah yang kuucapkan sepanjang hari ketika aku mengingat kejadian itu lagi. Beberapa tahun berikutnya, sungai itu pun kembali gempar karena beberapa orang yang sedang memancing tanpa sengaja menemukan mayat wanita tanpa busana yang terdampar di tepian sungai. Sepertinya itu adalah korban pembunuhan, tapi entah. Aku pun tak ingin mencari tahu lagi tentang tempat itu. Cukup untuk kusimpan sendiri sebagai rasa sakit hati yang mendalam. Sampai di sini, kisah ini aku bagikan. Semoga saja bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa menjaga adab, menjaga lisan, dan senantiasa berdoa kepada Sang Pencipta dimanapun kita berada. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah yang sangat luar biasa dari Misty Nim, salah satu penulis berbakat asal kota Semarang. Aduh, Misty Nim keren banget kisahnya dan dapat banget ya horornya, darknya dapet. Di sini memang banyak sekali pelajaran hidup yang bisa kita ambil di sini. Terutama yang pertama sih jelas ya, dia sudah melawan orang tua, sudah bahkan memaki ibundanya, yang mana ibunya yang pada awalnya melarang untuk kepergian dia ke sungai, tapi malah dia lawan, bukan hanya sekedar melanggar perintahnya, tapi sudah memaki di sini. Jadi ini mungkin pelajaran yang hidup yang bisa kita ambil. Dan biasanya memang seorang ibu ini lebih peka lah ya terhadap anak biasanya, dan jangan anggap remeh lah larangan dari seorang ibu. Dan tentang mitos Onggoinggi, jadi memang banyak sekali mitos di mana di Indonesia ya, terutamanya di daerah-daerah yang masih asri. Nggak percaya boleh sih sebenarnya, karena percaya atau tidak percaya itu kan hak dari kita semua ya. Tapi paling tidak jangan pernah meremehkan. Di sini sih mungkin ya. Dan feel atau perasaan itu, apalagi ketika kita jalan sama-sama nih bareng-bareng sama teman-teman, baik ketika naik gunung atau camping atau apapun, sebenarnya sih lebih jujur aja kepada perasaan gitu. Jangan, kadang-kadang kita kan nggak enak tuh ketika jalan, kok perasaan gue nggak enak, tapi pengen ngasih tahu tapi nggak enak sama teman-teman. Kalau menurut saya sih lebih jujur aja, karena itu akan berpengaruh terhadap keselamatan kita semua. Mungkin itu sih hikmah baik yang bisa kita ambil. Tapi overall kisahnya keren banget dan sangat endingnya tuh dia dicari kemana-mana tapi ketemunya di situ-situ aja, dan ketemunya langsung dengan temannya sendiri. Ini luar biasa. Dan mungkin di situ kalau dari pribadi saya ya, bisa ketemunya itu salah satunya adalah dari keikhlasan dari temannya yang datang ke situ untuk mendoakan, dan sebagai bentuk rasa tanggung jawab dia, disitulah keikhlasan akhirnya membuahkan hasil yang sangat fantastis sampai akhirnya jenazah yang bisa ditemukan. Ya itu aja mungkin sih dari saya ya. Buat teman-teman yang punya pendapat lain, punya komentar lain, silakan bisa dituliskan di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, yuk bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya.
Dan buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi di setiap harinya. Dan untuk channel ILO Ekstrim ini kami upload setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, dan pengalaman pribadi di sini bisa pengalaman kita sendiri ataupun pengalaman keluarga atau teman, boleh bebas. Silakan apabila berkenan dibawakan di channel kami bisa dikirimkan ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Dan silakan ya, bebas ya, dalam bentuk ketikan boleh, kirim ke WA ataupun dalam bentuk voice note, audio atau suara boleh, bebas senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum di-upload, harap bersabar ya, karena memang harus melewati proses penggarapan terlebih dahulu. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung kami, yang sudah selalu setia hadir di setiap malamnya. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, karena kehadiran teman-temanlah kami selalu semangat berkarya di setiap harinya. Dan di akhir kata saya mengucapkan permintaan maaf apabila mungkin tadi dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman dalam pembawaan kisah barusan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya ILO di channel kesayangan kita, ILO Ekstrim. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.